Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti Bapak juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana hari ini kamu sudah siap menerima pelajaran yang baru? Siap. Ya, bagus. Harus siap. Kamu dari rumah ke sekolah datang maksudnya untuk mencari ilmu, bukan untuk main-main, apalagi nakal, berantem segala macam. Untuk belajar mencari ilmu. Masih ingat minggu lalu kamu belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna yang sudah diberikan oleh ibu bapak guru. Pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran PAD juga sama, dihafal, diingat. Minggu yang lalu kamu belajar tentang Asmaul Husna. Awas jangan lupa. Hari ini kamu ditambah lagi dengan pelajaran yang baru. Hari ini kamu akan mempelajari tentang zakat. Ulangi, siap kamu menerima pelajaran? Siap. Harus siap. Kalau siap, duduk yang rapi, yang sopan. Kemudian diperhatikan di sekeliling kamu ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, alangkah baik diambil kemudian disimpan atau dibuang ke tempat sampah. Ya, sebelum ke pelajaran Bapak ingin tahu dulu berapa orang? Semua kelas 6. Ya, 50 orang. Hari ini yang masuk setengahnya karena masih dalam pembelajaran luring 50%. Jadi kalau semua murid kelas 6 ada 50, berarti yang hadir hari ini harus 25. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, bagus. Semuanya masuk. Jadi di sini ada 25 orang. Bagus. Kemudian perhatikan. Kemudian tadi sudah dijelaskan pelajaran hari ini adalah tentang zakat. Namun sebelum ke pelajaran memperhatikan video segala macam, alangkah baiknya kalau pelajaran ini dimulai dengan berdoa dulu. Berdoanya seperti yang biasa dibaca. Itu ada di depan. Silakan semuanya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih baik lagi kita membaca dulu surat dari Al-Quran yang sudah kamu pahami. Bacanya seperti yang biasa, surat Al-A'la. Semuanya udah bisa Al-A'la? Ya. Yang bagaimana Al-A'la? Ya, terus semuanya baca ya. A'udzu والذي
setiap ada kesempatan. Kenapa? Nanti di akhirat semuanya kan ini akan mati. Orang yang menjadi ahli Quran, yang bagaimana ahli Quran itu membaca, mempelajari artinya, kemudian diamalkan. Umpamanya kamu membaca Al-Quran, terus dipelajari artinya. Di Al-Quran itu ada perintah sholat, perintah zakat, perintah saum, kemudian oleh kamu dilaksanakan sholat. Nah, itulah ahli Quran. Nanti di akhirat ahli Quran akan dipanggil sama malaikat. Kata malaikat, mana ahli Quran? Ahli Quran menjawab, ini saya ahli Quran. Ada apa dipanggil? Mau dibawa kemana saya? Kata malaikat, kamu adalah orang-orang yang terpilih yang menjadi ahli Quran. Ahli Quran adalah keluarga Allah. Nah, ahli Quran tersebut disuruh masuk ke surga oleh malaikat. Masuk surga. Tidak hanya dia yang bisa masuk, dia bisa membawa keluarganya. Asal keluarganya iman juga. Iman walaupun imannya hanya sedikit itu bisa dibawa oleh ahli Quran. Misalnya ini nih, semua menjadi ahli Quran. Orang tuanya iman, iman atengan saeutik. Iman keluarganya atau orang tuanya tersebut bisa dibawa oleh kamu masuk ke dalam surga. Kemudian udah di surga, udah di dalam surga nih, disuruh dia membaca. Kata malaikat, ini di hadis dijelaskan, kata malaikat, silakan kamu baca di dalam surga ini sebagaimana yang kamu biasa baca ketika hidup di dunia. Baca, naik lagi, baca, naik lagi, baca, naik lagi. Orang tersebut sampai akhir membaca Al-Qurannya, dia ada di tempat paling tinggi di surga. Mau nggak kamu? Mau nggak seperti itu? Kalau mau, mumpung kamu masih kecil, terus belajar Al-Quran. Di sini ada yang tidak bisa baca Al-Quran? Ada? Kalau tidak bisa belajar, mumpung masih kecil, sayang sekali seandainya kamu tidak bisa membaca Al-Quran. Di dalam hadis dijelaskan, membaca Al-Quran satu huruf dibalas dengan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ini huruf Al-Quran. Robbi, hari Robbi berapa huruf? 3. Robbana jadi 2, kan ditasdid. Robbi 3 huruf sama dengan 30 kebaikan. Sayang sekali kalau dilewatkan. Makanya jangan pernah melewatkan untuk membaca Al-Quran. Yang belum bisa, terus belajar. Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Lamun hen eta kitab suci umat Islam, sementara kamu ngaku Islam tapi tidak bisa membaca, bagaimana Al-Quran bisa menolong kepadamu di akhirat nanti? Ya, yang belum bisa terus belajar Al-Quran. Ya, selanjutnya untuk hari ini seperti tadi yang dijelaskan akan dipelajari tentang zakat. Ada yang tahu rukun Islam yang keberapa zakat tersebut? Keberapa? Yang pertama rukun Islam itu apa? Semuanya jawab ah. Yang pertama apa? 2, 3,
4. Puasa. 5. Wajib. Melaksanakan haji apabila mampu. Anu teu mampu kumaha wajib teu? Henteu nu teu mampu mah anu beunghar lah nu boga ongkos silahkan berangkat. Beunghar bari sehat wajib untuk melaksanakan haji. Ya, sebelum ke pelajaran diperhatikan dulu tayangan berikut ini. Ya. Perhatikan, nanti ada pertanyaan.
Ya, perhatikan. Setelah menyimak atau memperhatikan video tentang zakat fitrah tadi, apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat ada dua artinya, menurut bahasa dan menurut istilah. Coba dijelaskan menurut bahasa apa arti zakat? Dari kelompok 1 dulu. Silakan dibaca oleh seorang aja. Siapa yang mau membaca? Ayo silakan. Ayo berapa? Ayo, tadi udah disimak. Ya, yang data dibaca. Zakat menurut bahasa apa artinya? Membersihkan, sedangkan menurut istilah artinya mengeluarkan sebagian harta. Ya, itu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Apa arti dari zakat? Yo, dibaca oleh kelompok 2. Salah satu saja yang membacanya. Yo, siapa aja? Yo, silakan dibaca. Menurut bahasa artinya membersihkan, sedangkan menurut istilah artinya mengeluarkan sebagian harta. Ya. Untuk kelompok 3, silakan. Apa arti zakat menurut bahasa? Ya. Ayo siapa? Ya, yang keras ulangi lagi, baca. Menurut bahasa artinya membersihkan, sedangkan menurut istilah artinya mengeluarkan sebagai harta. Ya, kelompok 4, siapa? Kamu aja. Baca. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan, sedangkan menurut istilah artinya mengeluarkan sebagian harta. Ya. Zakat. Tadi di tayangan kamu perhatikan, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Silakan kamu persiapkan lagi berunding dengan teman sekelompok apa yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, tahu zakat fitrah? Ya, nanti ketua kelompoknya atau siapa saja membacakan apa yang disebut dengan zakat fitrah. Dari kelompok 4 dulu silakan baca, atau apa hasil rangkumannya dibaca lagi. Yang dimaksud dengan zakat fitrah apa? Ya, yang keras, ulangi. Ya, kemudian minta dibacakan hasil rangkumannya oleh kelompok 3. Nih kelompok 3, ayo silakan dibaca apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengumpulkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3 Ya, kelompok 2 hasil diskusinya silakan dibacakan. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan, dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, kelompok 1 baca lagi hasil diskusinya. Silakan. Zakat fitrah adalah Ayo. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg
atau 3,5 kg beras yang diberikan kepada fakir miskin. Ya, jadi yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah mengeluarkan makanan pokok baik berupa beras ataupun apa makanan pokok di daerah tersebut. Ada yang makanan pokoknya itu gandum, ada lagi yang makanan pokoknya beras, ada lagi yang makanan pokoknya sagu. Kalau di kita makanan pokoknya apa? Beras atau nasi. Boleh nyebut beras, boleh nyebut nasi. Kalau beras masih mentah, kalau nasi udah masak. Ya, di kita mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dengan beras. Bagaimana dengan uang? Boleh nggak? Boleh. Ya, dengan uang boleh saja. Sebab uang bisa dibelanjakan, dibelikan beras. Mengeluarkannya zakat fitrah ini di bulan apa? Di bulan Ramadan. Pengeluarannya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagaimana kalau mengeluarkan zakat fitrah ini setelah melaksanakan sholat Idul Fitri? Boleh tidak? Tidak. Kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri itu bukan zakat fitrah, tetapi namanya itu sodako biasa. Jadi diterima, tidak termasuk dengan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu wajib sunat? Wajib. Setiap orang, setiap manusia, bahkan yang masih di kandungan ibunya dibayar zakat fitrahnya. Bayar. Kamu dibayar. Kenapa? Ya, setiap orang, setiap manusia yang hidup, yang bernyawa wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Bagaimana kamu kan tidak mampu? Ya, sama orang tua kamu dibayar. Itu harus, sebab itu merupakan kewajiban. Ulangi, zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bagaimana jika mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri? Tidak bisa. Bagaimana kalau membayar zakat fitrah itu di awal bulan Ramadan? Misalnya begini, hari ini awal puasa tanggal 1 bulan Ramadan. Boleh nggak? Boleh. Banyak ulama berpendapat boleh, sebab itu di bulan Ramadan. Sedangkan ketentuan mengeluarkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan, baik di awal bulan ataupun di akhir bulan. Zakat fitrah kalau diberaskan atau kalau dibayar dengan beras, berapa banyaknya? Berapa liter? 3,5 liter. Berapa? 3,5 liter. Kamu suka bayar zakat fitrah nggak? Harus. Kalau kamu tidak tahu, tanya sama orang tua. Pak, zakat fitrah saya dibayar tidak? Kalau tidak, minta sama orang tua, tolong dibayar, itu harus bayar zakat fitrah. Kemudian ada lagi dengan zakat mal. Ada yang tahu apa zakat mal? Ya, zakat harta, zakat mal atau zakat harta. Kapan zakat mal tersebut harus dibayar? Apa? Kapan saja bisa dibayarnya. Siapa saja yang harus mengeluarkan zakat mal?
orang yang sudah nisob. Orang yang sudah nisob. Apa arti nisob? Nisab, nisob. Sudah mencapai batas kewajiban mengeluarkan zakat. Misal seseorang punya emas 100 gram, sedangkan di dalam ketentuan nisab mengeluarkan zakat itu seseorang yang sudah mempunyai emas 83 gram harus dikeluarkan zakatnya. Ya, bagi kita orang Islam tidak hanya sudah mencapai nisab, yang penting punya milik, keluarkan zakatnya. Zakat itu berapa persen? Ya, zakat berapa persen? 2,5%. Bapak punya milik 100.000, ada yang ngasih uang 100.000. Walaupun belum nisab, tetapi kalau mau dikeluarkan zakatnya boleh dan bagus. Kalau punya uang 100.000, berapa zakatnya? 2,5%. Berapa? 2.500. Kira ayam merah duit 100.000, keluarkan zakatnya 2,5%. Dikeluarkan hati 2,5% berarti 2.500. Tanggung 2.500 teh dibikin disodakeun ka fakir miskin. Nah, disebutna eta zakat mal. Bagus kan itu? Kamu mendapat uang berapa saja, keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian mengeluarkan zakat itu kepada siapa saja diantaranya? Miskin. Kepada fakir. Ya, mengeluarkan zakat kepada fakir. Ada lagi kepada miskin. Sama enggak? Fakir dan miskin. Sama tidak? Ya, tidak. Sekarang kamu diskusi sama teman sekelompok. Apa yang dimaksud dengan fakir? Apa yang dimaksud dengan miskin? Jadi kamu harus tahu. Harus tahu apa? Kamu ingin mengeluarkan zakat fitrah, tapi tidak tahu orang yang miskin itu yang bagaimana, orang yang fakir itu yang bagaimana. Kalau tidak tahu bisa salah. Karena itu silakan berdiskusi dengan teman sekelompok. Nanti hasil diskusinya Bapak ingin tahu apa yang dimaksud dengan fakir dan juga apa yang dimaksud dengan miskin. Silakan disiapkan nanti jawabannya. Diskusi dulu. Nah, silakan diskusinya dikasih waktu 5 menit. Kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Bapak ingin tahu apa hasil diskusi dari kalian tersebut. Untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya tentang zakat ini. Yo, silakan dibacakan. Ayo cepat. Ayo. Ya, salah nggak apa, nanti dikasih tahu lagi. Silakan, cepat. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya dalam sehari ia membutuhkan 20.000 sedangkan penghasilannya hanya 10.000. Ya, bagus. Kalau orang miskin, tadi udah ya, fakir dan miskin. Kelompok 2 sekarang minta dibacakan hasil diskusinya. Silakan dibaca. Ya. Yang disebut fakir ialah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dalam sehari ia butuh biaya 20.000 sedangkan penghasilannya hanya 5.000. Nah, kelompok 3 silakan hasil diskusinya dibaca. Yang kedua, fakir ialah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Misalnya dalam sehari ia butuh Yang lain dengar. 20.000 sedangkan penghasilannya hanya 5.000. Ya, kelompok 4 silakan baca hasil diskusinya. Tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dalam sehari ia butuh biaya 20.000 sedangkan penghasilannya hanya 5.000. Ya, udah dari hasil diskusinya semuanya bagus-bagus. Tadi zakat fitrah atau zakat mal pertama dikeluarkan untuk siapa? Untuk fakir. Arti fakir kamu sudah tahu. Kemudian kepada siapa lagi? Miskin. Kepada miskin. Kepada siapa lagi ada yang tahu? Zakat fitrah dikeluarkan kepada siapa lagi? Selain fakir dan miskin? Siapa? Guru mati guru diberes. Siapa? Bukan. Kepada amilin. Kalau amilin, bagaimana amilin? Siapa amilin tersebut? Ada yang tahu amilin? Hai, amilin. Dengar. Amilin orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat fitrah. Misalnya ya, Bapak jadi amilin. Kamu ditugaskan membayar zakat. Membayarnya ke Bapak, dikumpulkan. Oke, zakat dari kamu ku Bapak disalurkan lagi kepada fakir miskin. Nah, Bapak disebutnya sebagai amilin. Sebagai amilin Bapak. Jadi amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan apa? Zakat fitrah. Itu dikasih zakat fitrah boleh. Ulangi lagi tadi, yang berhak menerima zakat fitrah adalah terus siapa lagi? Yatim tidak termasuk yang harus menerima zakat. Apalagi? Mu'alaf. Tahu mu'alaf? Apa mu'alaf? Orang minta-minta baca Al-Quran. Minta-minta. Orang yang Minta-minta kayak bagus. Orang yang baru masuk Islam. Asalnya si anu teh Kristen masuk Islam karena imannya belum kuat, masih lemah, diberi zakat fitrah, zakat mal. Itu namanya mu'alaf. Jadi orang yang baru masuk Islam disebut apa? Mu'alaf. Ulangi lagi nih. Perhatikan. Yang berhak menerima zakat fitrah yang pertama tadi apa? Dua. Tiga. Empat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Terus apa lagi? Mu'alaf. Terus apa lagi? Orang yang banyak hutangnya. Anu loba hutangnya.
Ngan loba hutang nate lain ku sabab urut koya-koya lain. Bapak yo loba hutang ku sabab naon? Meuli motor, meuli mobil. Wah segala dibeli. Jadi loba hutang. Lain ku sabab gitu, tapi ku sabab memenuhi kebutuhan hidupnya yang serba sulit. Bapak jeung keluarga teu bisa meuli berdahar, teu bisa meuli beas. Hampir tiap hari nginjem kata tangga kadulur nepi ka loba hutang. Tanu kitu anu boleh diberi zakat fitrah. Terus naon deui aya keneh teu? Aya. Anu kumaha? Kiai. Fisabilillah. Fisabilillah anu ngajarkeun ilmuna di jalan Allah. Guru ngaji supaya dibere. Mana boga guru ngaji henteu? Boga. Bere tah zakat fitrah. Ka guru boleh. Kumaha mun ka madrasah? Di madrasah urang sakola loba ka guru. Ya. Ka masjid boleh sabab eta termasuk sabilillah teh yang berjuang di jalan Allah. Aya tah madrasah tah ngamalkeun ilmu agama perlu dibere fitrah zakat fitrah teh. Sabab eta naon fisabilillah. Terus naon deui? Ngaji ada di imah di luar aya guru ngaji. Bere eta oge termasukna sabilillah. Apa keuntungan dari mengeluarkan zakat fitrah? Kenaon make ngaluarkeun zakat fitrah? Ya, bagus. Yang pertama untuk membersihkan harta. Bapak ya upamana boga motor, boga mobil, boga sepeda, sanajan butut. Kenal butut. Buah tina eta harta teh aya harta anu teu bener cara mendapatkannya. Maka dikeluarkan zakatnya. Mun dikeluarkan zakatna eta harta anu teu bener teh bisa jadi bener, bisa jadi bagus menurut ajaran. Ya. Yang selanjutnya perhatikan, ada yang disebut zakat, ada yang disebut dengan infak. Zakat dengan infak sama tidak? Tidak. Tidak. Kalau zakat mah wajib, ari infak mah wajib. Aya infak, aya sedekah. Sama atau beda? Ya. Infak apa yang disebut dengan infak? Ya, infak apa? Ada yang tahu infak? Infak mah berupa pembelanjaan harta. Di bapak tuh boga duit 10.000. Aya we koropa asupkeun kana koropa. Eta disebutna infak. Kamu atau bapak kamu pergi Jumat ke masjid, di masjid ada koropa infak. Uang kamu dimasukkan. Termasuknya apa? Infak. Jadi infak artinya pembelanjaan harta. Sedangkan sedekah, apa sedekah? Sedekah tadi udah. Naon sedekah? Tadi di tayangan udah deh. Sedekah apa sedekah? Sedekah mah bisa berupa pembelanjaan harta, bisa juga melakukan perbuatan yang baik. Nabi kita menjelaskan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Ieu merek buku kasih dia merek buku. Baik atau jelek? Maka disebutnya itu adalah sedekah. Terus ieu teu bisaeun nyukur sorangan. Dipangcukurkeun. Tuyeun tah.
arek mayar ieu teh ka dieu. Ceuk ieu teh teu kudu mayar. Sodaqoh we. Ka eta disebutna sodaqoh sebab melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang baik. Lagi setiap perbuatan yang baik itu adalah sodaqoh. Jadi ingat, ada zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kemudian ada yang disebut infak, ada yang disebut sodaqoh. Nah, sebelum diakhiri, ada yang bertanya dulu, ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya. Dijawab coba. Apa gunanya mengeluarkan zakat? Untuk yang bagus untuk membersihkan harta. Jadi mengeluarkan zakat tadi kan sudah dibahas. Mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta yang kita miliki, yang kalau dari harta tersebut ada yang tidak benar cara meraihnya atau cara mendapatkannya. Kemudian apalagi keuntungan dari mengeluarkan zakat fitrah atau infak atau sedekah? Apa? Gimana ditanya? Mengeluarkan zakat, benar? Mengeluarkan zakat bisa memadamkan api neraka. Di dalam hadis dikatakan, ini di dalam hadis, cek Nabi engke di akhirat aya jelema anu deket berhadapan dengan Gusti Allah. Eta jalma ningali ka belah kanan, ka belah itu anu katingali ngan seuneun neraka, ka belah dieu sarua katingalina seuneun neraka, katukang sarua seuneun neraka. Cek Nabi mun sieun ku seuneun neraka, maneh kudu daek sedekah, kudu daek infak. Sok sanajan ngan ukur merek sasiki sabiji korma, maka kamu diusahakan senang untuk melakukan atau melaksanakan sedekah ini. Ya, sebelum diakhiri ada waktu berapa menit? 3 menit, 5 menit. Kamu rangkum lagi di sini yang dimaksud dengan infak. Infak, apa yang dimaksud dengan infak? Dipegang oleh ketua kelompoknya, diisi sebentar. Ini ya. Ya, silakan berdiskusi lagi 5 menit. Diambil kesimpulan dari infak tadi. Ya, hasil diskusinya boleh dikumpulkan lagi per kelompok. Ini kelompok 1 di sini.
Kelompok 2. Eta bikin. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, nanti hasil kerja kalian akan Bapak nilai. Kemudian sebelum berakhir nanti atau minggu depan kamu akan belajar dengan materi yang baru, yaitu tentang kodok dan kodar. Ada kodok, ada kodar. Apa itu kodok dan apa itu kodar? Nanti minggu depan akan kita pelajari bersama. Ya, ulangi lagi untuk mengingat. Hari ini belajar tentang apa? Zakat ada berapa macam? Ya, ada zakat. Ada juga zakat. Nah, zakat tersebut diberikan kepada siapa-siapa saja? Fakir. Siapa lagi? Ambilin. Sabilillah. Terus Guru. orang yang banyak, orang yang banyak utangnya itu harus diberi zakat fitrah. Ya, karena waktu sudah habis, sekarang kamu boleh siap-siap untuk pulang. Berkemas, silakan berkemas dulu. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa jangan sambil main-main. Supaya kamu bisa pulang sampai di rumah dengan selamat. Karena itu berdoa dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas. Disiapkan oleh ketua kelasnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana dulu tertib, yang belum disuruh zaman dulu.